Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali bersama saya Ki Jodrono Channel. Di kesempatan kali ini Ki Jodrono ingin melaporkan, mereview tentang kegiatan dari adik-adik kelas 5 SD sekecamatan Pacitan yang akan mengadakan kegiatan manasik haji dengan kegiatan praktek manasik haji yang menurut informasi pesertanya sekitar 1000 dari anak-anak SD. Oke ya. Oke. Kegiatan ini diprakarsai oleh KKG PAI Kabupaten Pacitan di bawah komandan saudara saya Haji Nasruddin SPDI. Beliau memberikan informasi bahwa kegiatan praktek manasik haji yang diikuti oleh siswa-siswi kelas 5 SD sekecamatan Pacitan ini terkait dengan mulai adanya materi manasik haji yang sudah muncul di jenjang sekolah dasar. Oleh sebab itu, sebagai implementasi dari teori-teori yang dipelajari di sekolah, maka perlu diadakan praktek secara bersama-sama sekaligus menumbuhkan rasa istilahnya itu semangat bagi para siswa untuk menjiwai tentang rukun Islam yang kelima, yakni melaksanakan ibadah haji ke tanah suci sejak usia dini, sehingga diharapkan dengan semangat, kemudian kecintaan, kemauan di dalam melaksanakan ibadah haji ini benar-benar menyemangati dari anak-anak untuk bisa mempelajari atau belajar tentang haji, atau dalam istilahnya dalam manasik haji ini dengan sungguh-sungguh, sehingga harapannya mereka tetap memiliki cita-cita untuk bisa benar-benar pada saatnya nanti melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Demikian penjelasan singkat dari Ki Jodrono. Simak terus video ini sampai selesai. Terima kasih, bersama saya Ki Jodrono Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian nanti menuju ke Arafah untuk wukuf. Setelah wukuf nanti adik-adik ke Muzdalifah mengambil batu kerikil. Ya, sudah bawa batunya? Berapa? Oh, 28 ya. Aslinya 70. Ya, tapi kalau di sana nanti 70, kalau di sini 28 saja, ya. Nanti untuk prakteknya 28, okay? Itu ngambilnya nanti di sana di Muzdalifah, tidak boleh bawa batu dari Pacitan. Ya. Yang ketiga nanti selanjutnya ke Mina. Di sana adik-adik akan disediakan tenda yang sudah fasilitasnya mewah, ada AC-nya semuanya ada ya. Di Mina nanti adik-adik di sana mempersiapkan diri untuk jamarat atau melempar jumroh. Dan nanti setelah itu dari Mina dipraktekkan kita menuju jamarat, ada pelemparan batu 3 tempat, Ula, Wusta, Aqobah. Ya, nanti yang pertama masuk langsung melempar ke Aqobah. Setelah itu adik-adik sudah menjadi haji. Setelah cukur menjadi haji, kemudian kembali lagi lempar yang Ula, Wusta, Aqobah. Maka batunya 28. Ya. Setelah itu baru nanti
berjalan dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah 7 kali perjalanan, ya. Nanti prakteknya hanya 3 kali saja, ya. Setelah itu nanti cukur. Setelah itu sudah selesai manasik haji, ya. Terima kasih itu yang dapat saya sampaikan untuk awal. Jadi nanti kelompok 1 saya yang membimbing, kelompok 2 Pak Haji Khalid, kemudian kelompok 3 Pak Haji Agus Prabowo, kelompok 4 nanti Pak Haji Agus Sofanuddin. Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Terima kasih. Praktek untuk memakai ihramnya bagaimana? Apa sudah diajarkan oleh bapak ibu gurunya memakai ihram? Karena nanti yang pertama yang akan kita lakukan adalah niat haji dengan berihram. Apa perlu nih Pak boleh contohkan untuk memakai baju ihramnya? Ya? Oke. Karena tolong untuk diperhatikan cara memakai pakaian ihram untuk yang laki-laki. Kalau yang putri, yang perempuan ya sudah seperti ini, cuman tidak boleh menutup muka. Sama ini harusnya nanti pakai apa itu penutup tangan dan telapaknya yang terbuka. Ini harusnya begitu nih, karena ini masih latihan ya tidak apa-apa. Nanti aslinya kalau yang putri untuk yang putri sekali lagi sudah pakaian seperti pakaian biasa, cuman tangannya ini ditutup dengan seperti kaos tangan, ada yang khusus ibu-ibu biasanya telapaknya dibuka sama mukanya nggak boleh ditutup. Nah sekarang untuk yang laki-laki ini Pak Khalid pakai celana pendek, jangan khawatir ya. Yang laki-laki diperhatikan baik anak-anakku ya. Jadi untuk yang laki-laki memakai 2 helai kain tanpa berjahit. 2 helai kain tanpa berjahit. Untuk cara memakainya, ini yang pertama ini dulu ya. Terus coba perhatikan ya, ini kemudian yang satu ditarik agak ke sini, tidak sama akhirnya ya. Nah, oke ya, tidak sama. Kita pegang. Nah, ini coba nih. Nah, ini seperti ini. Nah, kita pegang, kita tarik ini seperti bebetan, seperti makan sarung. Set, perutnya Pak Khalid gede. Nah, setelah itu ini yang satu ini tadi yang agak pendek dilepas, ditarik ke belakang. Nah, ini ya, tarik ke belakang. Nah, nanti bisa untuk jalan. Oke, seperti itu. Ya, tarik ke belakang. Nah, setelah itu gini, tutupkan, pelek, tutupkan, seret, belakang juga, ini supaya sarungan, ini kok blok ini. Insya Allah kalau sudah seperti ini, aman. Karena gini, anak-anakku ya, besok nggak boleh pakai gini, nggak boleh pakai jadi ya, tidak pakai celana pokoknya. Jadi ISIS, Nah sekarang bagaimana untuk yang kedua? Nih perhatikan, ayo. Yang kedua, disampaikan, seret. Ini juga nggak boleh pakai ini.
kepala. Nah ini sambil menunggu yang lain nanti kita diberangkatkan. Coba adik-adik kemarin sudah dilatih membaca niat haji? Belum. Ada dua cara yang paling gampang, yang paling sederhana mengucapkan labbaik Allahumma hajjah. Coba 1, 2, 3. Labbaik Allahumma hajjan. Ya, aku datang memenuhi panggilanmu untuk berhaji. Ya, labbaik Allahumma hajjan. Atau nawaitul hajja wa akramtu bihi lillahi ta'ala. Ya, saya berniat untuk melaksanakan haji dengan berihram karena Allah Ta'ala. Hanya karena Allah, bukan untuk mencari gelar haji ya, tapi betul-betul karena memenuhi panggilan Allah, memenuhi rukun Islam yang Lima. mulai sekarang adik-adik harus dimantapkan sebagaimana tadi sudah ditetapkan oleh beliau. Mudah-mudahan ini niat baik anak-anak, bapak ibu guru yang sudah memotivasi sehingga nanti pada saatnya betul-betul adik-adik bisa melaksanakan ibadah haji. Coba tadi diulangi lagi niatnya tadi, yang pertama aja yang sederhana. Labbaik Allahumma hajjan. Coba lagi. Labbaik Allahumma hajjan. Baik. Jadi niatnya itu guys, setelah nanti kita niat ada larangan-larangan ihram. Nah, untuk itu sebelum kita berihram disunahkan mandi. Mandinya mandi besar, mandi ramah dan sebagainya itu ya, mandi besar. Nah, jadi tidak hanya tetap disiram-siram, tapi kita mandi ramah itu. Setelah itu disunahkan sebelum niat ya, sebelum niat kukunya yang masih panjang-panjang dipotong dulu. Nah, kemudian ya mungkin rambutnya seperti Pak Solid kepanjangan misalkan, rapikan ya. Kemudian nanti juga memakai wangian. Ini sebelum niat. Kalau sudah nanti tapi itu kita sudah pakai ihram, sudah mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, maka sejak itu berlaku larangan ihram. Apa saja larangannya? Ayo adik-adik. Ya tadi itu memotong kuku tidak boleh, mencukur rambut tidak boleh, memakai wangi-wangian juga sudah tidak boleh, mencabut rumput, membunuh hewan, terus kemudian itu ranting-ranting. Nah, ada satu yang tidak perlu kami sampaikan, belum waktunya. Ya, oke. Nah, itu ya adik-adik, itu yang sana sudah mengarah ke sana. Baik, coba kita agak merapat ke sana aja karena nanti ini ya, saya beri pengertian adik-adik, tadi sudah disampaikan. Kita orang Indonesia melaksanakan haji namanya haji tamattu. Haji tamattu itu melaksanakan umroh terlebih dahulu, umroh haji, setelah itu baru melaksanakan ibadah haji. Untuk kali ini sudah diputuskan khusus kita melaksanakan manasik haji, melaksanakan haji, tidak ada umrohnya ya, langsung haji. Dibayangkan adik-adik sekarang untuk rombongan ini kelompok 2 berada di hotel ya, kita berada di hotel karena kita anggap saja kita gelombang 1 sudah dari Madinah, kita sudah berada sekarang di Mekah di hotel. Oke? Di hotel kita masuk ke sana, sudah berapa hari di sana menunggu waktu haji. Nah, tanggal 8 Zulhijjah, ayo adik-adik diperhatikan ya, tanggal 8 Zulhijjah itu nanti dari panitia atau petugas haji akan menginformasikan, wahai para calon jemaah haji, ayo persiapan untuk menuju ke Arafah ya, kita akan menuju ke Arafah. Oke, kita apa ya, sekarang di hotel kita menuju ke Arafah, nanti arahnya ke sana.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayo diulangi. Tenanan toh. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Atau nawaitul hajja Nawaitul hajja wa akramtu bihi wa akramtu bihi lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Nah sekarang ayo kita masuk ke kendaraan untuk menuju ke Arafah. Yang sana ya. Nanti tapi ini masih perjalanan. Arafahnya nanti di alun-alun. Arafahnya nanti di alun-alun. Untuk melaksanakan apa? Mana sih? Ayo. Di Arafah akan melaksanakan apa? Iya haji. Jenenge bagian haji apa? Ayo. Wukuf. Jadi kita akan wukuf berdiam diri di padang Arafah. Jadi ini kita akan menuju ke Arafah. Arafah itu padang yang sangat luas. Nanti isinya di sana cuma jamaah haji. Dengan sepanjang mata memandang itu cuma semua. Ya, di bukit-bukit ada yang naik-naik itu semuanya berpakaian putih. Alhamdulillah hati-hati juga sudah berpakaian putih. Oke, ayo kita berjalan naik bis menuju Arafah. Ayo, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Ayo, ayo. Labbaik la syarika lak labbaik. Baris, 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 baris. wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mulai pagi karena saking banyaknya jamaah ya, di sana tidak hanya 1-2 orang, jutaan ya, sehingga pemberangkatannya tidak tanggal 9 tapi mulai tanggal 8 itu terus mengalir menuju Arafah. Nanti kita datangnya biasanya kalau jamaah Indonesia itu siang atau sore itu sudah berada di Arafah, tapi itu belum waktunya wukuf ya, belum waktunya wukuf, tapi kita sudah berihram. Larangan-larangan ihram berlaku, tidak boleh tadi menutup kepala ya. Jadi nanti seperti adik-adiknya ini tidak boleh. Nah ini tidak boleh nanti ya. Itu roti panas ini. Tidak boleh nanti, tidak boleh menggunakan ini penutup kepala, tidak boleh. Ya. Jadi ketika kita datang ke sana, ya sekali lagi itu prosesnya mulai tanggal 8 sampai tanggal 9 pagi. Nanti semua jamaah haji sebelum pukul 12 siang atau sebelum masuk waktu zuhur sudah harus masuk ke kawasan wukuf ya. Oleh sebab itu kalau datangnya pagi, maaf itu belum mana ya, masih tanggal 8, maaf tanggal 8 itu datangnya nanti kita masih bermalam 1 malam, maaf ya tadi ada kekeliruan, ada bermalam 1 malam, baru nanti mulai pagi kita juga masih dalam nuansa di wukuf, tapi tempatnya sekarang udah bagus, tidak seperti dulu. Sekarang baik yang di Arafah maupun di Mina tempatnya sudah ber-AC, jadi tidak mengkhawatirkan. Yang penting jenengan nanti di sana duduk, tidur sambil berdoa. Nah, ketika ini langsung aja sudah tanggal 9 Zulhijjah besoknya nggih, tanggal 9 Zulhijjah dan sudah waktu zuhur
maka itulah waktu wukuf dimulai. Ya, waktu wukuf dimulai. Setelah masuk waktu wukuf, jamaah nanti disuruh untuk, dan dipimpin biasanya, sholat berjamaah, yaitu di jamak, di jamak antara sholat zuhur dan sholat asar, jamak tahdzib, bukan takhir ya, jamak di awal. Setelah itu selesai, kita nanti mendengarkan khutbah wukuf. Ayo adik-adik, melaksanakan dan mendengarkan khutbah wukuf. Kalau yang dekat dengan Masjid Namiroh itu bisa mendengarkan khutbah yang langsung dari masjid. Tapi kalau yang jauh biasanya dipimpin di masing-masing tempat. Oke ya. Jadi itu. Halo, halo, halo. Ya. Setelah mendengarkan khutbah wukuf, tugas kita selaku jamaah haji yaitu berdoa, berzikir, membaca Quran, permohonan-permohonan yang belum terkabul dimintakan kepada Allah. Tapi yang pertama harus memohon ampun. Pertama, memohon ampun kepada Allah, memohonkan ampun untuk kedua orang tua, baik sudah hidup maupun yang sudah meninggal. Okay? Terus untuk tanah air, keamanan untuk tanah airnya. Setelah itu monggo silahkan bermohon dengan membaca Quran atau berzikir, pokoknya diisi dengan hal-hal itu. Sampai kapan anak-anakku? Pokoknya tadi itu yang di Arafah, ayo sudah diberitahu sampai matahari terbenam, tenggelam. Setelah itu, nah itu sudah berangkat. Nah, nanti setelah matahari tenggelam, oh sampai tembak oleh suara nih. Kalau matahari sudah tenggelam, nanti otomatis para jamaah akan dikomando, wahai para jamaah haji, ayo persiapan menuju mana? Musdalifah. Menuju mana? Musdalifah. Ya, menuju Musdalifah namanya mabit lagi. Ya, bermalam tapi tidak sampai pagi. Di Musdalifah tugasnya anak-anak apa tadi? Mencari kerikil. Tujuannya nanti untuk melempar jamarot. Tadi sudah disampaikan sebenarnya untuk kita jamaah Indonesia itu rata-rata ada dua yang diambil, nafar awal dan nafar sani, tergantung situasi di sana. Kalau yang nafar awal ya jumlahnya tidak sampai 70 kerikil. Kenapa? Karena yang dilempar itu yang hari pertama tanggal 9 itu adalah tanggal 10 itu adalah Jumroh Aqobah, tanggal 11 dan 12 itu pula Usto Aqobah, itu yang nafar awal, hanya mengambil 2 hari di Mina. Ada juga yang 3 hari. Nah, kalau yang 70 tadi itu yang nafar sani. Oke, yang nafar sani. Oh, adik-adik tadi ada jam cuma bawa 21 ya enggak apa-apa. Nanti setelah dilempar diambil lagi. Ya, setelah dilempar diambil lagi. Karena ya 70 itu gini loh rinciannya. Tanggal 10 melempar Jumroh Aqobah menggunakan 7 kerikil, ya kan? Kemudian tanggal 11 pula Usto Aqobah 21. Hari kedua pula Usto Aqobah 21 lagi. Hari ketiga atau tanggal 13 juga 7. Oh ya. Ini. Jadi aslinya kerikilnya 70. Baik anak-anakku, ayo persiapan ya. Ini dari Arafah menuju ke Musdalifah. Namanya Tarot Dudi. Apa anak-anakku? Tarot Dudi. Ya, program Tarot Dudi. Monggo. Labbaik Allahumma labbaik menuju ke Musdalifah.
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita sudah sampai di Musdalifah. Ayo yang panas untuk ini Pramopo. Ayo rojok ke depan aja. Ayo. Nah, ayo. Dan rojok panasan. Ayo rojok nyara. Sekali lagi. Sekali lagi. Ini sudah sampai di mana? Musdalifah. Musdalifah. Ini tempatnya juga tanah lapang anak-anakku saja. Cuman ada toilet-toilet karena mungkin ada. Ayo sini cuy. Nah, Ken lihat, Ken ngerti. Ada toiletnya. Ayo sini, hei. Ya, ini sekali lagi di Musdalifah kita bermalam, mabit bermalam dan mencari pikir. Ayo, saya ini gaya nih gue golek pikir. Ayo, itu golek pikir. Ayo golek pikir. Enggak perikilnya ditambahi. Oh ya, mau saya selip. Tambah itu, cari 7 lagi. Yang kecil aja, yang kecil. Yo, kita mencari lagi. Yang baru 21 cari pikir 7 lagi untuk melengkapi. Yang 28 sama. Kalau 28 rasa ditambahi. Masalah kayak kerikil lagi ya gede lah nih balang kontor. Ya, sudah 28. Menuju mana? Ayo menuju mana? Eling-eling. Dari Musdalifah ini kita menuju mana? Menuju Mina. Mina sih Mekah kayak ini dulu. Ya memang begitu urutannya, kaifiahnya begitu. Jadi setelah dari Wukuf ke Musdalifah, ini kita menuju ke Mina dulu, ke kemah. Ya, ke kemah, nanti barang-barangnya kita taruh, kemudian kita langsung melanjutkan ke Jamarot. Oke? Yo, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut perjalanan menuju ke mana tadi? Mina. Minanya itu ya kayak hotel, ya Minanya itu kayak hotel, cuman hotelnya tidak bertingkat, tapi sudah ber-AC. Nah, adik-adik cuman di situ tinggal tidur, makan tidur, ngising turu sama beribadah. Nah, yuk. Nah, kita lanjut menuju ke Mina. Labbaik lagi yuk. Labbaik Allahumma labbaik. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, ini kita sampai di Mina. Berhenti dulu. Di Mina kita menaruh barang bawaan, ya tas-tas dan sebagainya ditinggal di tempat ini apa kemah, tapi kemahnya bagus ya, sekali lagi kemahnya bagus, permanen ber-AC. Nah ini ngesis loh. Ya sekali lagi adik-adik, ini kita sudah berada di Mina. Ya. Tadi ketika berangkat dari hotel, tadi ya saya lupa menyampaikan, anak-anak itu atau jamaah haji itu membawa bekal secukupnya, seperti pakaian itu ya bawa, ya pakaian, handuk, sabun, gitu. Tapi tas gede ini ora digowo, kertas tentengan. Nah ini diumpamakan setelah kita sampai di Mina, bekal-bekal itu ditinggal dulu. Masih dalam pakaian ikhram ya, masih dalam pakaian ikhram. Berarti larangan-larangan ikhram tadi tetap berlaku. Tidak boleh apa tadi? Yuk. Mandi boleh, cuman harus hati-hati karena kalau sampai rambutnya rontok itu juga harus, ya, kalau perlu nggak usah keramas lah. Nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh memotong kuku, tidak boleh potong rambut, ya, tidak boleh apa tadi? Ayo, nabut rumput, memotong ranting daun, membunuh hewan, ya,
berlaku. Oke ya. Ini di mana tadi ini? Ayo. Di Mina. Oke ya. Ini sudah agak longgar, istirahat sebentar. Nanti dikomando oleh ketua regu, ketua rombongan. Wahai saudara-saudara, saatnya kita berangkat untuk melempar jumroh akobah. Ya, ini tanggal berapa tadi? 10 Zulhijjah. Wukufnya tadi tanggal berapa? Wukufnya tanggal 9. Ya. Tadi kan sudah di Musdalifah, sudah lewat tengah malam. Ya kan? Berarti sekarang sudah tanggal 10 Zulhijjah. Biasanya sampai di Mina itu ya sekitar menjelang subuh. Habis itu nanti kita langsung ke Aqobah. Baik, langsung kita berangkat menuju Aqobah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allah. Karena perjalanan sekitar 3 kilo Bapak Ibu anak-anak sekalian ya. Dari Mina ke tempat pelemparan sekitar 3 kilo, lumayan. Jalan kaki. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk melempar jumroh Aqobah tanggal 10 Zulhijjah. Ada ceritanya loh ini. Ya, ceritanya apa ini? Ceritanya ketika Nabi Ibrahim akan melaksanakan tugas, perintah Allah menyembelih siapa? Siapkan 7. Anaknya, namanya siapa? Nabi Ismail. Kemudian digoda oleh setan Aqobah. Maka itu dilempari batu supaya menyingkir, karena si Nabi Ibrahim alaihissalam yakin bahwa ini betul-betul melaksanakan perintah Allah. Jadi nanti ketika melempar, umpamakan tembok itu seperti setan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Rojimali sayatin waridhul rahman. Gitu ya. Nah, umpamakan itu setan. Jadi kita semangat untuk mengusir setan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Rojimali sayatin waridhul rahman. Monggo. Yuk. Sudah siap berangkat untuk melempar jumroh. Ayo. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Rojimali sayatin waridhul rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Gantian, woi. Oh, lah parah yang belakang. Dekat sini aja. Dari jauh. Oh, lah parah ini. Sekitar 450 orang itu dibagi dalam 10 rombongan. Nanti dalam rombongan dibagi lagi dalam regu. Masing regu anggotanya 10-an. Jadi kalau 45 ya anggotanya ada 10, berarti ada 4 regu. Gitu ya. Oke, yang belakang sudah. Ayo kita istirahat lagi, tidur di Mina satu malam. Nah, ini diumpamakan kita ini mabit lagi bermalam di Mina hari tanggal 11 ya tanggal 11 nanti diingat kita melempar lagi tanggal 11. Ini tanggal masih 10 sore lah diwadakan 10 sore ya. Tadi ada yang kerikilnya di bandar galeng ngelempar ke satu-satu, rakyat bokal 5, bokal 7 langsung ya. Lagi tanggal 11 Ya, begini. ya, tanggal 11. Oke, Barang aja tak pecah, kita berangkat untuk melempar Jamarot. Urut lagi yang maju ke gantian. Setelah bakso duhur, tapi kalau nunggu abdalnya sangat berbahaya karena haji pada jam itu. Kita agak pagi saja, oke? Ayo. Ayo yang sudah jalan ganti yang belakang. Ayo. Yang sudah jalan ganti yang belakang. Ayo, Ayo. Ayo pelan-pelan. Ayo maju. Ayo kamu lempar.
Nggak usah dilempar semua, ayo. Bismillahirrahmanirrahim ya, sambil berdoa. Yang sudah jangan di depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk akobah itu 3 kali 3 hari ya, 3 hari. Ini tadi yang kita praktekkan cuma 1 hari, yakni tanggal 11. Tadi sudah saya sampaikan kalau kita umumnya nafarsani berarti 11, 12, 13. Tapi kadang-kadang juga ada yang cuma nafar awal, yaitu tanggal 11 dan 12 ya. Setelah kita selesai tadi melempar jumroh itu, kemudian kita nanti akan bersama-sama barang-barangnya dikemasi ya loh, dikemas, karena kita akan menuju lah, kalau ini bener tadi tuh menuju kemana sekarang? Ke Masjidil Haram ya. Jadi kita akan menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan apa? Tawaf. Nah, melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad berakhir di Hajar Aswad. Ketika nanti pas di pojok ada Hajar Aswad, kita menghadap ke arah Hajar Aswad. Kalau bisa mencium, kalau yang tidak bisa cukup melambaikan dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kita kalau tidak bisa mencium Hajar Aswad, cukup kita lambaikan ke arah Hajar Aswad, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Tangan begini. Tapi yang kita praktekkannya nanti mungkin cukup 1 atau 2 atau 3 kali putaran saja. Ya, aslinya 7 kali. Baik, benar-benar ya. Ini evaluasi untuk melempar jumroh. Tidak dari belakang, cukup mendekat karena tubuhnya gede. Lingkaran itu besar, sekitar mungkin sampai 10 meter robohnya. Kita dekat ini aja tidak apa-apa. Meskipun tadi niatnya kita melempar setan, tapi ojo gesek jadi setan malah. Gesek lempar jadi setan, ojonya digalami. Baik. Sini ya. Sini loh. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Harusnya mencium tapi tidak bisa, kita cukup melambaikan tangan ya. Sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Dikecup. Sudah. Kalau sudah kita putar berlawanan dengan arah jarum jam. Berarah lawanan itu ke sana. Subhanallah walhamdulillah wala illallah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah. Di situ di pojok sana namanya rukun Yamani. Kita melambaikan dada, tidak usah dikecup. Rukun Yamani yang sana itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Ayo sejajar rukun Yamani melambaikan tidak dikecup. Bismillahirrahmanirrahim, Akbar. Allahu Akbar. Ya, melambaikan saja, tidak usah diketuk. Bismillahirrahmanirrahim, Akbar. Ini di rukun Yamani. Baik, setelah itu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Wa qina adzabannar. wa adkhilnal jannata ma'al abror. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Rabbal Alamin.
Kalau masih ada waktu bisa lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Kalau lewat Hajar Aswad selalu melambaikan dan dikecup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ayo, saat ini kalau besok tidak boleh ya nutup sini ya. Pemirsa, setelah kegiatan tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali selesai, kemudian dilanjutkan dengan menuju tempat yang sangat baik untuk berdoa, yaitu di Multazam. Setelah itu kepada para siswa juga diarahkan untuk melaksanakan sholat sunat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, dan setelah itu juga berdoa. Setelah selesai kemudian para siswa juga dipraktekkan untuk istirahat sebelum melaksanakan sa'i, yaitu dengan meminum air zam-zam dan berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa' min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Setelah itu, ini videonya memang tidak ada, dilanjutkan dengan pelaksanaan sa'i, perjalanan antara Safa dan Marwa sebanyak 7 kali perjalanan yang dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwa. Setelah selesai, kemudian anak-anak juga dilatih untuk mempraktekkan cara tahallul, yakni memotong sebagian rambut. Disunahkan untuk laki-laki memotong sampai gundul atau memotong di 3 bagian, mungkin kanan, kiri, dan tengah. Sedangkan untuk yang putri cukup dengan memotong minimal 3 helai rambut. Dengan demikian selesai sudah kegiatan manasik pada hari itu, dan alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Semoga ini bisa bermanfaat dan memberi semangat khususnya kepada adik-adik kelas 5 SD se-Kecamatan Pacitan, dan bisa menginspirasi untuk bisa kegiatan ini dilaksanakan di waktu-waktu yang lain untuk anak-anak juga yang lain, sehingga semangat anak-anak untuk benar-benar memahami kemudian bercita-cita untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yakni ibadah haji ke Mekah Al-Mukarramah. Demikian pemirsa bersama saya Kijo Trono Channel. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.